Padamu Tuhan kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan sukacita. Mari saudaraku, kita bersama datang pada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam doa pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan semalam kami boleh bangun dari tidur, dan pada saat ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kegiatan, pekerjaan, pelayanan kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama hendak belajar firman Tuhan yang kita ambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4 yang akan kita beri judul berjuang seturut kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita simak, kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan berikut ini. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perjuangan hidup. Hidup ini, apapun itu, memang harus diperjuangkan. Baik pekerjaan, hidup untuk keluarga, bahkan juga untuk pelayanan di gereja di tengah masa pandemi yang tidak mudah ini, tetap harus kita perjuangkan. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita memperjuangkan baik untuk pekerjaan kita ataupun pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan yang seperti apa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 4 secara khusus, yang merupakan bagian dari
perikop yang berjudul Sikap Paulus, yaitu ketika Rasul Paulus diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak suka akan pelayanannya. Entah mungkin merasa sirik, merasa iri, merasa tidak suka. Mungkin itu yang melatar belakangi mereka, atau mungkin mereka juga meragukan akan kerasulan dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dalam berjuang, dalam melayani, sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi masih ada orang yang tidak percaya, masih ada orang yang tidak suka. Ya, Rasul Paulus tidak mau terjebak kepada emosinya. Untuk apa? Memperjuangkan atau untuk membuktikan bahwa apa yang ia dan rekan-rekan sekerjanya pada waktu itu, Titus yang diutus ke jemaat di Korintus. Karena waktu itu Rasul Paulus sedang melayani di tempat lain. Ya, terlepas dari itu orang-orang Korintus ini memfitnah mungkin dan menyampaikan hal-hal yang tidak baik, sehingga Rasul Paulus tetap berusaha bagaimana caranya ia bisa meyakinkan mereka tanpa harus dengan emosi, tanpa harus dengan apa yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus takut dia emosi, dia menjadi tidak terkendali, sehingga ia tidak mau datang ke Korintus. Ia cukup dari tempat lain di mana ketika waktu itu ia sedang berpelayanan. Ya, di sana ia menuliskan surat itu supaya mereka bisa mengerti, supaya mereka bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Karena Rasul Paulus walaupun ia bersama dengan rekan-rekan sepelayanan yang lain masih hidup di dunia ini, tetapi mereka dalam melayani Tuhan tidak menggunakan cara duniawi. Yang mereka gunakan ya cara Tuhan. Melayani dengan penuh kasih, melayani dengan kesungguhan. Apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya, baik pekerjaan kita, pelayanan kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ada orang yang tidak suka dengan kita, kita tidak usah marah. Tidak perlu kita melawan, menentang orang itu, berusaha untuk membuktikan dengan kata-kata atau membantah. Tetapi biarlah orang itu nanti lama-lama akan tahu kalau kita memang tulus dalam melakukan pekerjaan kita. Mungkin di tempat kerja ada orang yang memfitnah kita. Mari kita lawan dengan terus melakukan kebaikan, dan kebaikan kita buktikan kalau kita bukan seperti apa yang ia katakan. Demikian pula dalam pelayanan. Terus dan teruslah tekun walaupun tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Mari saudaraku, dengan sungguh-sungguh kita melakukan perjuangan kita di dalam menjalankan pelayanan, di dalam menjalankan pekerjaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi Tuhan keselamatan, supaya kita diberi berkat Tuhan dalam menjalankan tugas kita. Terlebih di tengah-tengah masa pandemi ini, mari ibu bapak saudaraku, kita tetap terus semangat di dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita, dan juga di dalam kita menjalankan ibadah kita. Sekalipun ibadah harus kembali online, daring, belum bisa kembali tatap muka dengan onsite, berjumpa dengan sahabat kita secara fisik. Namun kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita melalui hati kita, dengan iman kita, bahwa di tempat yang berbeda sekalipun Tuhan hadir pada saat yang sama.
Itu yang kita imani. Biarlah kita terus semangat dalam berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari pengalaman Rasul Paulus bagaimana dalam menjalankan tugas pekerjaannya di dalam berjuang untuk melayani Tuhan. Memang tidak mudah, ada orang yang mungkin karena tidak suka sehingga memfitnah dan sebagainya. Namun Rasul Paulus tidak mau terpancing emosinya, ia tetap mau dan menghadapi orang-orang yang memusuhi dia dengan cinta, dengan kasih. Pula kami Tuhan dalam menjalani pekerjaan kami, dalam menjalani pelayanan kami juga tidak mudah. Kami sering menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, tetapi biarlah kami terus belajar bersandar kepada Tuhan sebagaimana Rasul Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kami hidup di dunia, tapi kami tidak mau menggunakan cara-cara dunia, cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang bertentangan dengan Tuhan. Kami mau tetap menjalankan perjuangan hidup kami ini dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan jemaat-Mu di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit ini, supaya tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi semangat di dalam bekerja, sehingga kehidupan mereka, ekonominya tetap dapat tercukupi. Juga di dalam kami melayani Tuhan secara online, biarlah boleh tetap kami jalankan dengan sebaik mungkin Tuhan, supaya iman kami dan juga iman jemaat-Mu boleh semakin kuat dan tetap tumbuh di tengah-tengah masa pandemi ini. Inilah perjuangan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Namun kami menjalaninya dengan penuh syukur, kami menjalaninya dengan sukacita dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati setiap perjuangan kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Jika kami kerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, pasti mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan juga dalam melayani nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi saat ini usai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.